Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan aplikasi dari kelompok kami yang disusun oleh 7. Sementara ini kami mempresentasikan PPT dulu, sistem pakar klasifikasi kerusakan pada sepeda motor menggunakan metode forward chaining. Dengan beranggotakan saya sendiri, Dani Ditya Permana dan Krisna Handayani, rekan saya. Dan di sini ada pembagian tugas. Krisna membuat laporan dan membuat PPT. Saya sendiri, Dandi, membuat aplikasi, membuat poster, mempresentasikan dan mendemo aplikasi. Krisna pun juga membantu untuk bagian poster. Masuk ke pendahuluan, konteks dan relevansi diagnosa kerusakan motor adalah salah satu kegiatan yang memerlukan banyak pertimbangan, bahkan membutuhkan keputusan yang tepat dengan harapan dapat memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu diagnosis yang akurat. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, diperlukan sebuah metode. Salah satunya adalah metode forward chaining yang kita pakai saat ini. Pengkodean yang diperoleh dari kelompok kami, saya membuat kode gejala. Kode gejala itu G01 ada motor di starter atau engkol tidak hidup. G2 mesin tidak hidup padahal bensin penuh. G3 engkol terasa ringan. G4 koil atau busi tidak keluar arus listrik. G5 kelistrikan mati. G6 starter mati tapi engkol hidup. G7 starter tidak berbunyi. G8 starter mati padahal aki bagus. G9 suara menggelitik di head. G10 suara berisik di head. G11 ada head berisik padahal noken as bagus. G12 head berisik padahal plat duklep bagus. G13 mesin bunyi gemericik. G14 gemericik padahal tensioner normal. G15 ada rontokan saat ganti oli. G16 mesin bergetar tidak biasa. G17 suara mesin kasar. G18 suara mesin G18 asap putih saat starter. G19 asap putih tebal. G20 getaran saat start. G21 suara di CVT. G22 suara dejitan saat gas. G23 performa motor turun. Berikut ini adalah kode kerusakan pada motor. K1 kerusakan busi, K2 kerusakan klep, K3 kerusakan koil atau ecu, K4 sikring putus, K5 aki rusak, K6 dinamo starter rusak, K7 noken as rusak, K8 platu klep rusak, K9 bos klep rusak, K10 otomatis tensioner rusak, K11 rantai ketang rusak, K12 rel tensioner rusak, bearing kruk as rusak. K13 K14 stang piston rusak, K15 seal bos klep rusak, K16 ring piston rusak, K17 mur kopling secondary longgar, K18 V-belt rusak, K19 roller rusak, K20 kampas kopling rusak. Berikut di sini ada juga solusinya ya, tapi saya tidak jelaskan karena mempersingkat waktu. Rule dalam forward chaining, if G01 and G02 dan K01 sama dengan busi rusak. Jika G2 dan G4 maka K03 yaitu kerusakan pada ecu. If G1 dan G3 maka K2 klep bermasalah, kerusakan pada klep, dan seterusnya. Karena kami mempersingkat waktu ya. Di sini ada poster yang kami buat ini. Poster ini menjelaskan sistem diagnosa kerusakan motor yang bekerja berdasarkan gejala yang muncul pada motor. Sistem ini membantu pengguna mengetahui kemungkinan kerusakan lebih cepat tanpa harus langsung membongkar mesin. Gejala yang ditampilkan menjadi fakta awal.
kemudian diproses menggunakan rule dengan metode forward chaining untuk menentukan jenis kerusakan dan solusinya. Jika satu gejala mengarah ke lebih dari satu kerusakan, sistem akan menampilkan beberapa kemungkinan. Secara keseluruhan, poster ini berfungsi sebagai alat bantu diagnosa awal yang mudah dipahami dan membuat proses identifikasi kerusakan motor menjadi lebih cepat dan terstruktur. Di sini pada poster saya menjelaskan saya mengimplementasikan kodenya hanya sebagian doang karena kemungkinan tidak cukup, maka saya G1 sampai G10 dan subgoalnya K1 sampai K10. Untuk rule dalam forward chaining pun juga sama. Faktanya G01 mesin tidak hidup, rule mengarahkan ke K01 busi rusak atau kotor. G2 mesin berebet saat digas, rule-nya mengarahkan ke K1 busi rusak atau kotor. G3 keluar asap hitam, cabang rule mengarah ke K2 karburator atau sistem bahan bakar bermasalah. Representasi pengetahuan bertujuan membuat struktur yang akan digunakan dalam sistem untuk membantu pengkodean pengetahuan ke dalam program. Flowchart yang berikut ini saya buat flowchart dari aplikasi yang saya buat. Berikut dari mulai masuk ke menu utama. Dari masuk utama, lalu menampilkan form data konsultasi dan konsultasi dengan menjawab pertanyaan pada masalah yang ada di motor. Validasi data, kalau tidak data valid, maka akan menampilkan form data konsultasi lagi. Jika berhasil data validasi benar, maka menampilkan hasil dan selesai. Alur proses konsultasi sistem, proses dimulai dari pengguna masuk ke utama, lalu sistem menampilkan form data konsultasi, pengguna melakukan konsultasi dengan menjawab pertanyaan yang tersedia. Selanjutnya, sistem melakukan validasi data. Jika data belum sesuai, pengguna diminta mengisi ulang. Jika data sudah benar, sistem akan menampilkan hasil konsultasi, lalu proses selesai. Forward chaining ini digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem konsultasi dari awal sampai akhir. Dengan adanya flowchart, proses konsultasi jadi lebih mudah dipahami, baik oleh pengguna maupun pengembang sistem. Flowchart juga membantu dalam perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem agar alur proses berjalan dengan jelas dan terstruktur. Sekian, terima kasih dari PPT ini. Maka kita lanjut ke demo aplikasinya. Nah, di sini ada dashboard admin, di mana dashboard admin ada dashboard kerusakan. Agak lama ya. Ini pada kerusakan. Ini kita bisa merubah lagi atau menambahkan kode kerusakan, data kerusakan, dan solusinya. Oke, seperti ini. Dan ini masuk ke dashboard gejala. Di sini pun juga bisa mengubah dan menambahkan gejala pada kerusakan motor. Yang ketiga ada rules. Kita bisa menambahkan rules lagi jika ingin ada yang dirubah. G1 saat motor di starter atau di engkol mesin tidak hidup. Ya, G2 tidak, G6. Dan kita bisa merubahnya pun sama. Dan pada motor data merek yaitu ada Yamaha dan Honda. Serinya ada NMAX, ada Mio. Ini ketika ini motor Yamaha. Untuk Hondanya kok nggak ada ya?
Waduh, sepertinya mati. Lalu ini pada bagian input data pelanggan. Di sini kita masukkan nama, semisal Asep. asep@gmail.com, masukin email, lalu pilih merek motor yaitu Yamaha, pilih serinya NMAX. Konsultasi sekarang, jawab pertanyaan berikut ini. Saat motor di starter atau di engkol, mesin tidak hidup, benar. Jawab pertanyaan berikut. Mesin motor tidak hidup padahal bensin masih penuh, salah. Ketika kejadian seperti itu ya. Saat motor di engkol terasa ringan atau los, benar. Nah, ini dari aplikasi ini menghasilkan laporan sistem nama Asep, email asep@gmail.com, motor Yamaha NMAX. Gejalanya saat motor di starter atau di engkol mesin tidak hidup, saat motor di engkol terasa ringan atau los. Kerusakannya gangguan atau kerusakan pada klep. Solusinya, cek kondisi klep Anda. Jika klep rusak, maka ganti klep dengan klep yang baru. Jika kondisi klep baik-baik saja, maka kondisi cek per klep. Jika per klep rusak, maka ganti per klepnya saja. Selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.